Identitas penulis. Identitas merupakan salah satu bagian penting dari artikel ilmiah. Identitas dapat mengungkap siapa yang bertanggung jawab terhadap artikel ilmiah. Abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan karena biasanya lebih pendek dari ringkasan. Abstrak biasanya terdiri dari satu paragraf dan berisi sekitar 200-300 kata. Abstrak berisi beberapa hal yang penting. Satu, masalah yang diteliti. Yang kedua, metodologi yang digunakan. Yang ketiga, hasil penelitian. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Kata kunci. Kata kunci merupakan beberapa kata-kata inti dari artikel ilmiah. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian artikel ilmiah yang membawa pembaca atau orang lain untuk memahami permasalahan yang akan dibahas pada artikel ilmiah. Latar belakang atau perumusan masalah. Pada bagian ini, latar belakang atau perumusan masalah adalah alasan penulis menulis judul artikel, alasan atau argumentasi dan mengenai hal-hal yang membuat penulis atau peneliti tertarik membahas masalah. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang akan menjadi fokus dalam membuat artikel ilmiah agar fokus untuk memberikan bantuan permasalahan. Tujuan, hal-hal yang diuraikan dalam artikel ilmiah sebaiknya berhubungan dengan dan memberikan teori-teori yang digunakan untuk penelitian. Manfaat, hal-hal yang dibahas dalam manfaat penelitian adalah mengenai hasil penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti, objek peneliti, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Hipotesis, hipotesis merupakan bentuk pernyataan atau jawaban sementara peneliti dari permasalahan yang akan dibahas karena harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Hipotesis hanya terdapat pada artikel ilmiah yang merupakan jenis penelitian kuantitatif. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi dalam teori dan hasil penelitian yang berkaitan atau mendukung dalam penulisan artikel ilmiah. Metodologi. Metodologi penelitian adalah tata cara atau aturan yang digunakan untuk melaksanakan riset atau penelitian. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan bagian terpenting dalam artikel ilmiah. Hal ini disebabkan karena pada bagian ini dapat dilihat bagaimana kemampuan dan kualitas seorang peneliti dalam menganalisa data-data penelitian yang diperoleh sebelum diolah menjadi kesimpulan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah atau pertanyaan ilmiah. Pada dasarnya, kesimpulan berisi ringkasan dari artikel yang telah diuraikan pada bagian hasil atau pembahasan, sehingga kesimpulan harus ditulis secara ringkas dan jelas. Hal lainnya yang juga perlu dilakukan dalam artikel ilmiah adalah saran. Saran biasanya berisi rekomendasi untuk penelitian. Penghargaan, penulisan dan peneliti yang baik akan selalu menghargai siapa saja yang telah memberikan dalam peneliti. Bentuk tersebut disampaikan pada penghargaan. Penghargaan adalah suatu bentuk ucapan terima kasih kepada perorangan atau institusi yang telah membantu kepada pelaksana peneliti dan penyusun artikel ilmiah. Referensi. Referensi adalah bagian yang berisi sumber rujukan atau sumber acuan yang dipakai penulisan untuk mengutip literatur sebagai bahan artikel ilmiah. Hal ini sangat bermanfaat dalam penyusunan artikel ilmiah untuk menghindari plagiarisme atau plagiat. Lampiran. Lampiran adalah bagian tambahan dalam penulisan artikel ilmiah yang berisi informasi atau data-data yang berkaitan dengan artikel fik, ilmu, gambar, dan sebagainya. Lampiran biasanya digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang didapatkan, yang berfungsi untuk menjelaskan secara lebih rinci tentang hasil penelitian yang diperoleh.